Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? Aduh, besok deh ngerjainnya, hari ini lagi nggak mood banget. Atau, nunggu semangat dulu baru jalanin biar hasilnya maksimal. Kita semua pernah di titik itu. Nunggu momen semangat datang, tapi anehnya, motivasi itu datang dan pergi sesuka hati. Dan parahnya, kita terus-terusan ngandelin sesuatu yang nggak pasti itu buat mulai sesuatu yang penting. Coba inget deh berapa kali kamu nunda-nunda skripsi karena lagi nggak ada motivasi. Atau berapa banyak rencana bisnis, diet, baca buku, belajar bahasa yang udah kamu tulis di awal tahun, tapi akhirnya cuma jadi wacana. Bangun pagi udah niat olahraga tapi ngelihat kasur akhirnya bilang, besok aja deh. Atau pengen konsisten konten tiap minggu, tapi pas waktunya upload, kamu scroll TikTok dulu 1 jam. Masalahnya bukan di kamu yang nggak berbakat. Masalahnya ada di ekspektasi kita soal motivasi. Kita pikir motivasi itu sumber tenaga, padahal motivasi itu hasil, bukan penyebab. Kita baru termotivasi setelah melihat hasil, bukan sebaliknya. Contoh, kamu baru semangat diet setelah lihat timbangan turun. Kamu semangat bikin konten setelah views naik, tapi awalnya harus dilakuin meskipun gak semangat. James Clear, penulis Atomic Habits bilang, kamu tidak akan naik setinggi tujuanmu. Kamu akan jatuh sampai ke level sistem yang kamu miliki. Artinya, bukan seberapa besar cita-citamu, tapi seberapa baik rutinitasmu. Banyak tokoh publik menyampaikan bahwa semangat memang penting, tapi yang benar-benar membuat kita sampai tujuan adalah konsistensi, bukan dorongan sesaat. Dr. Tirta, seorang dokter sekaligus aktivis yang sering berbicara soal produktivitas dan konsistensi, pernah menekankan bahwa menyelesaikan pendidikan kedokteran itu bukan soal rajin mencari motivasi setiap hari. Yang bikin bisa bertahan justru disiplin, bahkan di saat mental lagi jatuh. Tapi apa itu berarti kita harus hidup kayak robot? Bangun pagi, kerja, tidur, ulangi lagi? Justru disinilah letak kesalahpahaman banyak orang soal disiplin. Disiplin itu bukan soal menyiksa diri, tapi soal bikin sistem yang memudahkan kamu tetap jalan dan ngelakuin meski lagi nggak semangat. Disiplin itu membebaskan kita dari perbudakan kebiasaan buruk, keputusan impulsif, dan penyesalan di masa depan, karena kita menukar kesenangan sesaat dengan hasil jangka panjang yang kita inginkan. Coba lihat orang-orang yang super produktif di sekitar kita. Mereka bukan berarti selalu semangat setiap hari. Bedanya, mereka punya sistem yang berjalan otomatis, jadwal bangun yang konsisten, pola makan yang teratur, waktu kerja yang jelas, dan olahraga rutin. Jadi ketika rasa malas datang, sistem itulah yang ambil alih, bukan perasaan sesaat. Sama seperti kamu nyikat gigi. Nggak perlu motivasi kan, karena itu udah jadi kebiasaan. Nah, kalau semua hal penting dalam hidup kamu bisa kayak nyikat gigi, jalan otomatis, kamu nggak perlu ngandelin semangat doang buat bisa maju. Dan jangan pikir ini cuma berlaku buat orang sukses. Kita juga bisa, misalnya kamu pelajar yang lagi nyiapin UTBK, atau kamu ibu rumah tangga yang pengen mulai jualan online, atau bahkan karyawan yang lagi stuck karena kerjaan cuma gitu-gitu aja. Semua bisa berubah, asal mulai dari satu hal kecil yang konsisten. Seperti kisah yang pernah diceritakan di buku Atomic Habits. Ada seseorang yang ingin menurunkan berat badan, tapi dia nggak langsung olahraga berat atau diet ekstrem. Dia mulai dari ke gym selama 2 menit aja tiap hari. Iya, cuma 2 menit. Tujuannya bukan biar kurus dulu, tapi biar membentuk identitas sebagai orang yang rajin olahraga. Lama-lama 2 menit itu jadi 5, lalu 10, dan akhirnya jadi gaya hidup sehat yang permanen. Dan itu juga terjadi sama banyak orang sukses. William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia, sering membagikan kisah bagaimana membangun perusahaannya tidak selalu penuh semangat setiap hari. Perjalanannya penuh tantangan, tapi ia bertahan dengan pola kerja yang konsisten, kebiasaan produktif, dan dukungan orang-orang di sekitarnya. Ia memulai dari langkah-langkah kecil yang bisa diulang setiap hari hingga akhirnya mencapai impiannya. Jadi kuncinya bukan motivasi, karena motivasi itu ibarat tamu yang kadang datang, kadang enggak. Tapi sistem dan kebiasaan, itu bisa kamu ciptakan.
Sekarang kita udah tahu bahwa motivasi bisa datang dan pergi, tapi sistem dan kebiasaan yang kita bangun bisa bertahan lebih lama. Lalu, gimana caranya kita bikin sistem yang bisa bikin kita konsisten dan maju? 1. Mulai dari 2 menit aja. Seringkali kita merasa terlalu berat untuk memulai sesuatu yang besar. Padahal, semua perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil. Misalnya, kamu pengen mulai baca buku, tapi selalu ketiduran setelah 1 halaman. Coba mulai dengan 2 halaman aja dulu, kalau udah, lanjutkan lagi nanti. Atau, kamu pengen mulai olahraga tapi nggak sempat. Mulailah dengan 5 squat dulu, hanya 5. Tapi lakukan setiap hari. Itu yang jadi kuncinya. Mulai dari yang kecil dan gampang dilakukan. Karena kalau kamu bisa melakukannya dengan mudah, kebiasaan itu akan semakin kuat. Mau mulai sholat tepat waktu? Coba pasang alarm 5 menit sebelum azan. Itu langkah kecil tapi bisa bantu kamu disiplin. Intinya, jangan takut mulai kecil. Yang penting kamu melakukannya konsisten setiap hari. 2. Buat ritual harian. Kebiasaan terbaik itu yang dilakukan rutin bahkan tanpa mikir panjang. Salah satu cara untuk membentuk kebiasaan yang baik adalah dengan membuat ritual harian yang mudah diikuti. Contohnya, coba bangun pagi dan langsung buka jendela. Sederhana kan? Tapi itu bisa membantu kamu merasa segar. Lalu, minum air putih untuk tubuhmu. Setelah itu, tulis 3 target yang ingin kamu capai hari ini. Dengan melakukan ritual ini tiap hari, otak kamu akan lebih mudah menerima dan terbiasa dengan rutinitas ini. Kedepannya, bangun pagi dan melakukan ritual itu akan terasa otomatis, tanpa harus dipaksa. Ritual harian seperti ini bisa memberi kamu struktur dan kontrol atas hari-harimu. 3. Tracking kebiasaan. Setelah mulai konsisten, bagaimana cara memastikan kamu tetap di jalur yang benar? Salah satunya adalah dengan melacak kebiasaan. Kamu bisa pakai aplikasi Habit Tracker, atau cukup coret kalender tiap kali kamu berhasil melakukan kebiasaan yang sudah kamu tentukan. Kenapa ini penting? Karena melihat progres secara visual itu bisa memberikan dorongan psikologis. Ketika kamu melihat kalender yang penuh coretan atau checklist dari Habit Tracker, kamu merasa lebih bangga dan termotivasi untuk terus melanjutkan. Bahkan, hal ini bisa memicu pelepasan dopamin, yang merupakan bahan kimia di otak yang memberi rasa senang dan puas. Dopamin alami ini bisa jadi pengganti motivasi instan yang kadang susah dipertahankan. 4. Punya circle yang positif. Ini hal yang sering dilupakan padahal sangat krusial. Lingkungan sekitar kita punya pengaruh besar dalam membentuk kebiasaan. Punya circle yang positif adalah salah satu kunci kesuksesan dalam membangun kebiasaan baik. Coba deh, lihat orang-orang sukses yang ada di sekitar kamu. Kalau mereka rajin olahraga, kamu pun jadi lebih termotivasi buat ikut. Kalau mereka konsisten belajar atau bekerja keras, kamu juga bakal tertular semangatnya. Tapi, kalau kamu merasa nggak punya lingkungan yang mendukung, kamu bisa mengubahnya dengan mengikuti akun atau konten yang memberikan dorongan positif. Misalnya, follow akun-akun yang berisi tips produktivitas, kebiasaan sehat, atau motivasi untuk belajar. Ini akan membantu kamu tetap termotivasi dan menjaga mindset tetap positif. Jadi, membangun kebiasaan itu nggak perlu yang langsung besar dan mengesankan. Mulailah dengan langkah kecil, buat ritual yang mudah, tracking progres kamu, dan pastikan kamu berada di lingkungan yang mendukung. Kunci utamanya adalah konsistensi. Walaupun kadang kamu merasa malas, walaupun motivasi terasa hilang, jika kebiasaanmu sudah terbentuk, semuanya akan jadi lebih mudah. Keberhasilan nggak datang karena kamu semangat terus-menerus, tapi karena kamu punya sistem yang mendukung. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, coba tulis di kolom komentar, "Aku mulai dari kebiasaan kecil hari ini." Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini untuk lebih banyak tips dan motivasi yang bisa bantu kamu naik level. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam positif.